Halo semuanya, perkenalkan aku Karin dari kelompok 5 Governansi Digital. Nah, tapi aku nggak sendiri, aku bakal ditemenin sama teman-teman aku yaitu Perli, ada Yola, ada Putri, ada Filza, ada Tessa, dan juga ada Yahya. Nah, penasaran nggak sih kita bakal bahas apa? Kita bakal bahas Smart Farming. Zero Hunger adalah salah satu dari 17 SDGs yang dikemukakan oleh PBB untuk mengakhiri kelaparan, meraih ketahanan pangan, meningkatkan nutrisi, serta mempromosikan pertanian yang berkelanjutan. Kelaparan saat ini masih menjadi polemik serius bagi banyak negara di dunia, utamanya negara berkembang seperti negara-negara di benua Asia dan Afrika. Kondisi yang semakin tidak menentu akibat COVID-19, perubahan iklim, serta konflik berkepanjangan seperti perang akan memperburuk kelaparan. Sebab kondisi-kondisi seperti itu menyebabkan harga pangan menjadi sulit dan semakin tidak dijangkau oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Oleh karenanya, permasalahan ini perlu ditanggapi dengan serius oleh pemerintah untuk segera mencari solusi pemecahannya. Dilihat dari jumlah penduduk di Indonesia yaitu sekitar 275 juta jiwa, menyebabkan kebutuhan komoditas pangan di Indonesia menjadi sangat tinggi. Rendahnya pendidikan petani, penggunaan teknologi di bidang pertanian, dan akses terhadap pangan yang masih belum merata menyebabkan isu ketahanan pangan di Indonesia masih menjadi masalah sampai saat ini. Dalam hal ini, sekitar 15.000 petani hanya menempuh pendidikan sampai dengan sekolah dasar. Rendahnya pendidikan para petani ini menyebabkan pola pikir para petani di Indonesia masih sulit untuk diubah, dan di mana banyaknya para petani yang masih menerapkan teknik pertanian secara tradisional. Hal ini pula yang menyebabkan penerapan teknologi pertanian masih sulit untuk diimplementasikan oleh para petani dalam menciptakan pertanian yang berkelanjutan. Selain itu, isu ketahanan pangan di Indonesia juga dapat disebabkan karena belum meratanya akses informasi bagi para petani untuk mendistribusikan hasil pertaniannya. Akses informasi petani yang terbatas menyebabkan belum meratanya distribusi hasil pertanian. Faktor-faktor tersebut pada akhirnya menjadi penyebab tujuan SDGs kedua masih sulit untuk dicapai oleh Indonesia. Dari isu ketahanan pangan tersebut, Indonesia telah melakukan beberapa cara meningkatkan kualitas pertanian di Indonesia. Kementerian Pertanian telah menunjukkan terdapat 3 program strategis untuk meningkatkan kualitas pertanian di Indonesia. Yang pertama ada kredit usaha rakyat, yang kedua ada gerakan 3 kali ekspor, dan yang ketiga ada komando strategis pembangunan pertanian. Yang pertama ada kredit usaha rakyat, yaitu program untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian melalui akses yang lebih mudah. Yang kedua ada gerakan 3 kali ekspor, yaitu sebagai ajakan pemerintah kepada seluruh pemegang kepentingan agar bekerja dengan cara yang tidak biasa, yaitu dengan memanfaatkan teknologi. Dengan tujuan meningkatkan akses informasi terkait kegiatan ekspor melalui aplikasi peta potensi ekspor dan juga IMACE. Yang ketiga ada Kosra Tani, nantinya akan memperkuat fungsi penyuluh untuk kondisi lapangan di tiap kecamatan, dan program ini memanfaatkan artificial intelligence. Thailand merupakan negara pengekspor produk makanan utama, di mana saat ini Thailand memiliki surplus produk pangan dan juga ketahanan pangan yang tidak menjadi masalah di sebagian wilayah, karena sektor pertanian di Thailand sebagai penunjang produksi pangan. Namun, kendala yang ada di negara Thailand sendiri saat ini adalah lahan pertanian yang tidak luas jika dibandingkan dengan Indonesia, di mana luas lahan pertanian Thailand seluas 221.000 km atau 43,3%. Namun, kendala tersebut tidak menjadikan pertanian Thailand turun. Thailand melalui tim peneliti Mahidol University Thailand mengembangkan alat-alat pertanian modern seperti robot dan juga drone. Nah, keduanya ini berfungsi untuk mekanisasi pertanian mulai dari masa tanam, panen, sampai pasca panen. Nah, robot sendiri itu punya fungsi untuk memperkirakan cuaca dan juga mengawasi seluruh area tanam. Walaupun biaya teknologi itu cukup mahal, tapi ada satu cara gimana pemerintah Thailand itu memotivasi masyarakatnya agar memanfaatkan teknologi untuk pertanian. Nah, pemerintah Thailand itu memberikan kebijakan prioritas istimewa kepada badan usaha, yaitu dengan membebaskan pajak selama 5 tahun apabila mereka menggunakan alat produksi dari teknologi untuk pertanian. Nah, sebenarnya hal ini lumayan banget ya guys, karena selama 5 tahun mereka bebas dari pajak. Sebagai bukti nyata, keberhasilan negara Thailand sendiri adalah mampu melakukan 1-5 kali panen padi dalam setahun. Nah, dari penjelasan sebelumnya, kita telah mengetahui bagaimana negara Thailand dapat meningkatkan produktivitas pertaniannya. Selain itu, Indonesia juga dapat melakukan benchmarking terhadap sektor pertanian Thailand
melalui 3 strategi penting yang meliputi 1. Pengembangan kualitas hidup pertanian, 2. Pengembangan efisiensi produksi pertanian, manajemen dan ketahanan pangan, dan 3. Pengembangan sumber daya pertanian secara efisien, seimbang, dan berkelanjutan. Nah, ketiga strategi tersebut dapat dituangkan dalam suatu gagasan yang bisa menjadi contoh untuk dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yakni dengan mengadopsi smart farming terpadu atau pertanian pintar berbasis IoT dan presisi, di mana dengan sistem ini mampu mengurangi pemakaian pestisida sebesar 60%, sehingga meminimalisir pengeluaran petani dalam pembelian pestisida, dan tentunya juga membuat tanah menjadi lebih sehat. Yang dapat di-benchmark oleh Indonesia untuk meningkatkan pertanian melalui smart farming. Smart farming mengadopsi pertanian pintar berbasis IoT, yakni sebuah sistem yang dibangun untuk memantau ladang tanaman dengan bantuan sensor dan mengotomatisasi sistem irigasi, sehingga para petani dapat memantau kondisi lapangan dari mana saja. Smart farming dapat mengimplementasikan UEV agriculture yang mempunyai fungsi membawa cairan insektisida, pestisida, hingga fertilizer atau pupuk cair untuk disemprotkan di atas lahan pertanian secara otomatis. Kemudian Thailand juga mengembangkan data processing system atau sistem pemrosesan data yang merupakan sebuah kumpulan input terlalu kombinasi dari mesin, orang, dan proses untuk menghasilkan output seperti data, fakta, dan informasi. Sistem akan mengumpulkan data dari drone dan satelit untuk membantu petani dalam meningkatkan produktivitas dan mengatur waktu panen. Teknologi ini juga membantu petani untuk melakukan monitoring lahan secara real time dan merespon perubahan di awal ketika terjadi perubahan kondisi cuaca yang mungkin akan menyebabkan kehilangan hasil panen. Dalam mengembangkan pertaniannya, Thailand juga membuat standarisasi untuk menjangkau pasar internasional, yakni dengan menerapkan Good Manufacturing Practice dan Good Agriculture Practice. Kemajuan dari pertanian Thailand tak terlepas dari adanya penerapan prinsip collaborative government dengan melibatkan kerjasama berbagai stakeholders. Adapun gagasan yang dapat diberikan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas sektor pertanian Indonesia, yakni mengintegrasikan sektor pertanian Indonesia dalam sebuah smart application. Pemanfaatan teknologi digital juga dimanfaatkan hingga ke ranah sektor pertanian. Di Thailand, sektor pertanian mereka telah mengusung Smart Farming 4.0. Maka dari itu akan sangat apik jika semua kebutuhan mengenai data dan informasi sektor pertanian tercakup menjadi satu aplikasi saja. Faktanya telah banyak aplikasi tentang pertanian dibuat baik aplikasi cakupan nasional ataupun daerah, seperti Among Tani, Pak Tani Digital, Tani Hub, dan lainnya. Namun, para petani Indonesia masih minim sekali mengenai literasi digital, maka akan lebih baik jika akses dan data informasi menjadi satu kesatuan aplikasi. Aplikasi tersebut dapat memuat fitur-fitur yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, menjangkau konsumen, memasarkan produksi hasil tani, memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh petani, serta Aplikasi tersebut bernama Aplikasi Petani Pintar. Dari aplikasi ini nantinya juga akan diluncurkan sebuah kartu yang terintegrasi. Kartu tersebut yakni Kartu Petani Pintar, di mana program tersebut didesain untuk mampu membenahi tata kelola pupuk bersubsidi yang selama ini masih menghadapi berbagai hambatan. Harapan dari adanya bentuk aplikasi dan Kartu Petani Pintar nantinya dapat membantu petani di seluruh Indonesia dan mampu menjangkau para petani di daerah-daerah pelosok, sehingga para petani bisa memperoleh layanan secara merata dari pemerintah. Aplikasi dan Kartu Petani Pintar sebagai wujud dari digital governance yang nantinya mampu mengatasi permasalahan SDGs berkaitan dengan Zero Hunger, berusaha memberikan fasilitas kemudahan informasi berupa informasi cuaca dan lain-lain, membantu memasarkan hasil pertanian, menghubungkan petani selaku produsen dengan pembeli hingga memudahkan komunikasi antar petani dengan pemerintah. Pada intinya, inovasi aplikasi ini bermuara pada teratasinya sejumlah permasalahan yang dihadapi bersama, utamanya para petani, dan mampu mendorong generasi muda untuk mengembangkan sistem pertanian yang modern.